Yesus Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai skala yang paling dalam. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Mari angkat hati kita, lambaikan tangan kita sama-sama katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Oh Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Yesus, buat pengorbanan-Mu. Mari bersyukur buat pengorbanan Tuhan, buat kasih setia, buat keselamatannya dalam hidup kita. Kami bersyukur Yesus.
Berapa banyak kita percaya kita dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari yang percaya buka kedua tangan kita. Mari bersyukur buat penyertaan, buat pertolongan Tuhan, buat keselamatan yang Dia berikan buat setiap kita. Kami bersyukur, oh kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Ayo bersukacita sama-sama Bapak Ibu. Seindahnya pelangi, sekiranya mentari. Siapa terindah Bapak Ibu? Oh namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan namun kau setia menjagaku selamanya. Ayo angkat tanganmu. Sungguhnya kasihku di sepanjang hidupku, dengan darahmu tebus dosaku. Sungguh nyata kasihku di sepanjang hidupku, dengan hatiku adalah untukku. Ya, 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 ya. Hanya kau yang haleluya. Gereja Tuhan semua bilang walau badai. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Akui bersama Bapak Ibu. Namun kau setia menjagaku. Oh iya, sungguh nyata kasihku di sepanjang hidupku, dengan darahmu tebus dosaku. Oh sungguh nyata kasihku di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukku. Apapun yang terjadi, Dia selalu bersama kita Bapak Ibu. Setia. Saya mau ajak kita semua angkat kedua tangan kepada Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu menebus dosaku. Tepuk tangan kita sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku Sungguh nyata kasih-Mu
the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Indeed, you are my strength, O God. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. I'm seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Mari angkat tangan kita bersama sembah Tuhan. Jesus, Lamb of God, for He is worthy. Worthy is your name. We come to worship you, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Sing Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. I'm seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I need a fool. You are my all in all. Mari Bapak Ibu angkat hati kita bersama sembah Tuhan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Singing Jesus.
Jesus, Lamb of God, He is worthy. worthy Mari is Bapak Ibu your Saudaraku, kita bangkit name. berdiri bersama, angkat tangan kita sembah Tuhan. Jesus, Lamb of God, You are worthy, Lord. worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your Mari angkat kedua name. tangan kita bersama. Oh God, I worship you. Oh God, Lord, be glorified, be glorified, be magnified, Lord Jesus. Magnified, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. Oh, be glorified, oh God. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Come worship the Lord. Come lift up your hands singing, oh God. Oh God, I worship you. We come to worship you. Oh God, I worship you. We love Mari semua lambaikan tanganmu tinggi. Oh God, I worship you. Kami gerejamu datang menyembahmu Tuhan. Oh God, I worship you. Dimuliakanlah Engkau. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh Jesus, you be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh, we worship you. Jesus, we honor you. Oh, we give you praise. You, Lamb of God, King of Kings, you deserve to be praised. Rajaku, Kau Tuhanku. Yesus bangkit bagi setiap kita, memberikan masa depan dan hari esok yang penuh dengan harapan, bahkan penuh dengan kemenangan. Mari sambut kemenanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tangan kita tinggi, sembah dengan percaya. Kau hidup, Yesus kau bangkit, Yesus kau beri kami kemenangan. Sembahlah Dia Raja di atas segala raja.
Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Anak domba Allah, dia layak ditinggikan, dimuliakan. Kau dimuliakan, kau ditinggikan Tuhan. Saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan. Karena itu dia tidak hanya mati untuk kita, tetapi dia bangkit dan memberikan masa depan yang baik. Kehidupan dan kemenangan bagi saudara dan saya. Kalau engkau percaya, saya rindu kita tengadahkan wajah dan angkat kedua tangan kita tinggi. Jangan tertunduk lesu. Dia Allah yang penuh dengan pengharapan. Dia Allah sumber kehidupan kita. Kami menang atas persoalan kami. Kami menang atas penyakit kami. Kami percaya yang terbelenggu. Setiap kuk dipatahkan, dilepaskan. Dan kami adalah orang-orang yang dibebaskan. Oh, ralawashi, karabara. Ora mata karala washa karabata karabara bara bara. Shikana namata karabasha karara bara la bara bara. Ora la washa karabara bara 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 bashikiara la bara la bara la bara. Ora washa la bara 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 la bara la bashi. Kiara la washa la bara 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 bara. Kora washa karara la bara la bara la bara. Kora mata karala washa la bakara bara bara bara. Kiara washa karala bara. Kiara la bara. Kiara namata karala washa kara. Ora bakara mashana da bahara. Ora batakara la washa. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dari hari ini dan seterusnya, bahkan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Dan tidak ada yang lain selain daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah
ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak tuh ku berikan, tiada kata Untuk memuji. Mari semua angkat kedua tanganmu bagi Tuhanmu. Tapi ku kan bersorak, oh segenap hati dan kekuatanku. Mari gereja Tuhan nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya membekukan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk. Mari berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari semua tepuk tangan di atas kepala kita tinggi, katakan haleluya, haleluya. Give him praise, beri dia pujian. Oh, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, berikan dia, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak. Katakan Yesuslah, Yesuslah Sang Raja. Dia Raja, dia Tuhan. Haleluya. Sungguh sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan yang Engkau Tuhan. Kami semakin yakin karena pada hari ini Tuhan, Engkau sungguh-sungguh bangkit. Engkau bangkit di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ekonomi yang mati, ekonomi akan dibangkitkan Tuhan. Hubungan keluarga yang terputus akan dibangkitkan kembali Tuhan. Segala yang mati dalam kehidupan kami Tuhan, rohani kami pun dibangkitkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu pada hari ini. Kami bukan hanya sekedar merayakan, tapi kami percaya kami pun mengalami kebangkitan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami umat-Mu di tempat ini. Karena kami rindu Tuhan, pesan-Mu itu sungguh-sungguh menjadi pesan pribadi buat kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, ditundukkan semua di bawah kuasa Roh-Mu. Tidak ada yang terlalu keras, yang tidak bisa menerima apa yang Tuhan mau katakan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya pengurapan Tuhan sempurna, baik atas setiap kami yang mendengar, maupun hamba-Mu yang memperkatakannya. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap merenungkan dan diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Di nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya kerajaan surga digoncangkan dengan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Amin. Ada pesan yang selalu saya terima tiap tahun sama saudara ya, bunyinya gini. Berita duka. Ya, telah mati Yesus kita, tapi tidak usah maesong. 3 hari lagi dia bangkit kembali. Amin. Saudara tidak usah maesong. Tuhan akan bangkit kembali, dia akan tetap mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apakah kita sungguh-sungguh sikap hidup kita menunjukkan kita punya Tuhan yang hidup atau tidak. Ada seorang tokoh reformasi kekristenan yang bernama Martin Luther King. Ada sebuah catatan yang menulis tentang pengalamannya dia, saudara.
Dikatakan suatu saat Martin Luther King itu punya persoalan sama seperti kita punya persoalan. Ketika orang punya persoalan, penderitaan, tekanan hidup, itu menekan hidupnya. Maka saya percaya ada orang-orang yang mulai berubah. Ya, mukanya tidak lagi sukacita, ya, rasanya pikiran itu terus dikuasai oleh persoalan-persoalan itu, sehingga orang-orang bisa melihat, ya, orang punya persoalan atau tidak bisa dilihat dari wajahnya. Ketika satu hari seperti itu, dia tidak berubah sukacita, 2 hari tidak seperti itu, istrinya saudara ngelihat kayak gitu jadi sumpek saudara. Maka pada hari ketiga, istrinya itu ketika Martin Luther King bangun tidur dan kemudian istrinya juga bangun tidur, istrinya masuk ke dalam kamar siap-siap dan kemudian keluar pakai baju hitam-hitam, kayak bajunya orang mau maesong. Ya. Ketika lihat istrinya pakai baju yang kayak gitu, dia nanya sama istrinya, mau kemana kamu? Ya, siapa yang mati? Dia mengatakan, Tuhan kita mati. Kamu jangan main-main, Martin Luther King, saudara. Kamu jangan main-main, Tuhan kita hidup, dia tidak mati. Tapi istrinya mengatakan gini, dari caramu hidup tidak menunjukkan Tuhanmu itu hidup. Martin Luther King langsung dia pikir, Tuhan thank you. Saudara, kita itu tidak sadar ya, di tempat ini kita memuji dia, He's alive. Kita katakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu bangkit. Tapi pertanyaannya, sikap kita apakah menunjukkan dia sungguh-sungguh hidup atau tidak? Cara kita melakukan seluruh area kehidupan kita, itu akan menunjukkan dan menyatakan kepada dunia, apakah Tuhan kita sungguh-sungguh hidup atau justru kita punya Tuhan yang mati. Saya akan mengajak buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan melihat ayat yang mulai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-11. Perikopnya berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kita akan melihat sebuah kisah yang tercecer dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Yesus telah bangkit kembali, dikatakan kubur itu kosong. Batu yang menutup kubur itu sudah digulingkan. Dan kemudian ketika Maria Magdalena datang, dia melihat kubur itu kosong. Dan ketika dia melihat kubur itu kosong, maka Alkitab mencatat, maka Maria mulai menangis. Dan ketika dia menangis, maka ada malaikat Tuhan yang menanyakan kepada dia, Ibu, mengapa engkau menangis? Dan jawabannya, ada yang ngambil Yesusku. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu yang terkasih, seandainya saudara dan saya ada di tempat itu, di TKP, tempat kejadian perkara, di mana kubur Yesus sedang kosong, kita ada di sana, dan kita melihat sikapnya Maria ketika melihat kuburnya kosong. Saya mau nanya, kelihatan enggak Maria punya Yesus yang hidup? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan, sama sekali enggak kelihatan. Karena apa? Karena dia berpikir seolah-olah Yesus itu mati. Yang dia cari adalah Yesus yang mati. Padahal sudah beberapa kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada setiap orang, aku akan mengalami penderitaan, aku akan disalibkan, aku akan mati, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Ada sebuah pernyataan yang jelas, hari ketiga aku akan bangkit. Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang turis beserta dengan istri dan mertua wanitanya itu pergi ke Israel, saudara. Mereka sedang melakukan perjalanan ibadah mereka di sana. Dan kemudian ketika mereka di sana, ada sesuatu yang tidak mereka harapkan, mertuanya tiba-tiba anfal dan kemudian meninggal, saudara, di Israel. Dan kemudian akhirnya mereka jadi repot.
Tadinya mereka mau melaksanakan perjalanan ibadah mereka, tapi sekarang ini harus menerima kenyataan ibu mertuanya meninggal. Dan kemudian mereka mulai urus itu jenazah, dan kemudian oleh pemerintah Israel ditanyain, ini mau diapain jenazahnya? Mau dikuburkan di sini atau mau dibawa pulang kembali ke negaramu? Dan kemudian dia nanya kepada petugas pemerintah itu, biayanya berapa? Kalau dikubur di sini berapa? Dan kalau dipulangkan kembali ke negaraku berapa? Maka dia mengatakan kalau dikuburkan di sini biayanya $500. Tetapi kalau dikirimkan kembali ke negaramu biayanya $5.000. Saya mau nanya sama saudara, seandainya saudara jadi temannya dari keluarga ini, saudara milih yang mana? Yang murah kan? Dimakamkan di situ lebih baik, murah $500. Tapi menantu tadi mengatakan, enggak usah, pulangin aja ke negaraku. Loh, mahal Pak. Petugas pemerintah, mahal Pak. 5.000, ini cuma 10%, $500 dimakamkan di sini. Enggak. Karena aku pernah dengar cerita, ada seorang laki-laki mati dan dimakamkan di sini, tetapi kemudian 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Aku enggak mau terima resiko mertuaku bangkit kembali katanya. Maaf mertua. Ya, saudara perhatikan, ketika kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita belajar begini. Ketika dia bangkit, harusnya Maria itu datang ke kubur itu dan mengatakan, haleluya, he's alive. Haleluya, Tuhanku bangkit. Tetapi apakah yang dilakukan Maria? Ketika dia melihat Yesusnya tidak ada, dia mengatakan nangis, Yesusku sudah diambil. Dia lupa. Yesus mengatakan berkali-kali bahwa dia akan mati, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit kembali. Sekarang pertanyaannya buat kita ini yang masih hidup, saudara ya, kita yang hidup di zaman ini, apakah ketika kita hidup, kita sudah menunjukkan kita itu punya Tuhan yang hidup? Ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan persoalan, saya yakin saudara punya persoalan, saya punya persoalan. Hamba-hamba Tuhan, setiap orang punya persoalan di tempat ini. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, apakah kita sudah menunjukkan kepada Tuhan kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh yakin Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, maka respon kita terhadap persoalan itu akan berbeda dengan orang-orang yang punya Tuhan yang mati. Amin. Orang-orang yang punya Tuhan yang hidup, dia yakin dengan kehidupannya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, pasti ada perbedaan. Sekarang pertanyaannya, ketika kita yakin dia adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, apakah kelihatan sebuah perbedaan dari cara kita bertingkah laku, dari caranya kita hidup? Maria sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhannya hidup. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhannya hidup, ketika melihat dari jauh bahwa batu sudah terguling dan kuburnya kosong, mereka akan berteriak-teriak mengatakan, haleluya, Tuhanku sungguh-sungguh hidup. Hari ini orang-orang yang punya persoalan dalam hidupnya, ketika dia tahu Yesusnya bangkit, dia akan mengatakan, haleluya, aku pun akan mengalami kebangkitan di dalam hidupku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin ketika kita sadar bahwa ketika kita hidup ini kita dinilai oleh orang lain, orang akan melihat sungguh-sungguh kita punya Tuhan yang hidup. Kalau sudah punya pembantu di rumah, pertanyaannya, pembantu kita bisa melihat enggak Tuhan kita hidup? Kalau kita di rumah itu selalu bertengkar satu dengan yang lain, ada persoalan membuat kita mengalami gesekan-gesekan dalam hidup kita, saya yakin orang-orang di sekitar kita tidak akan pernah melihat Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan semua aktivitas kita, itu akan menunjukkan dengan sangat jelas siapa Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus yang mati atau Yesus yang
hidup. Respon, saya percaya Yesus hidup, semua orang mengatakan Yesus hidup pada hari ini. Saya percaya di dalam BB saudara atau SMS saudara, semua orang akan mengatakan haleluya, Tuhan hidup, Tuhan bangkit kembali. Tetapi yang harus kita lakukan bukan sekedar kirim pesan kepada teman-teman, tetapi hidup kita ini loh, itu pesan yang paling sempurna untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Persoalan boleh ada, tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, kita tidak gentar dengan persoalan kita. Amin. Seharusnya ketika kita punya Tuhan yang hidup, respon itu kelihatan. Saya mengajak untuk buka bersama-sama Alkitab kita sekali lagi. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Orang-orang Israel ketika Goliat keluar, Alkitab menulis 40 hari pagi dan petang Goliat itu keluar dan mengata-ngatai orang Israel. Apa yang dilakukan orang Israel? Saul yang adalah raja buat orang Israel, yang Alkitab tulis dia itu dari bahu ke atas lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada umumnya. Bahkan kakak-kakaknya Daud yang dikagumi oleh Samuel karena punya potongan prajurit, mereka semua lari bersembunyi. Ketika mereka lari bersembunyi, saya mau nanya sama saudara, ketika kau ada di sana, kelihatan enggak mereka punya Tuhan yang hidup? Sama sekali enggak kelihatan. Tetapi ketika Daud muncul, perhatikan perkataan, siapa orang tidak bersunat ini sampai ia berani menghina barisan dari Allah yang hidup. Ada sebuah perbedaan yang sangat jelas. Daud cuma sendirian. Secara fisik dia tidak lebih hebat daripada Saul. Secara fisik dia tidak lebih hebat dari kakak-kakaknya. Bahkan bapaknya pun tidak pernah memperhitungkan dia untuk jadi calon raja buat kerajaan Israel. Tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan. Tetapi ketika dia sadar siapa Allahnya dia, Allah yang hidup, maka dia mengatakan, aku akan tantang engkau. Saya percaya setiap kita, ketika kita punya Tuhan yang hidup, kita bukan ditakut-takuti oleh persoalan, kita akan tantang persoalan kita. Kita akan kalahkan persoalan kita. Kenapa? Bukan karena kita hebat. Daud tidak ada hebatnya. Justru yang hebat adalah Allah yang menyertai dia. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Amin. Dan Allah yang sama, itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah yang hidup, Allah yang sanggup membela kita. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Tetapi Allah itu sanggup untuk menyertai kita karena dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Amin. Saya percaya setiap kita yang datang pada pagi hari ini, kita bagian dari jemaat gereja Betani. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia ada di tempat ini. Dan dia berjanji menyertai saudara. Bukan hanya menyertai untuk memberikan kekuatan. Ingat saudara, orang sering kali berbicara tentang penyertaan Tuhan. Itu cuma berpikir tentang pertolongan, cuma berpikir tentang mujizat, cuma berpikir tentang perkara-perkara ajaib. Tapi kita harus ingat, penyertaan Tuhan itu juga berbicara tentang pendisiplinan. Ketika kita berbicara Tuhan menyertai engkau, bukan cuma untuk menyertai menolong kita, menyertai untuk mendisiplinkan kita. Hari ini saya mau katakan, seringkali kita merasakan Tuhan itu baik sehingga ketika kita nakal-nakal dikit, maka Tuhan akan setuju dengan nakal-nakalnya kita. Saya mau katakan, Alkitab mengatakan dengan jelas, upah dosa adalah maut. Amin. Orang seringkali berpikir ke gereja jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Ke gereja jalan terus, selingkuh jalan terus. Ke gereja jalan terus, makan duitnya orang jalan terus. Dan mereka berpikir, enggak apa-apa, sampai hari ini enggak apa-apa itu. Saya mau ingatkan kepada saudara, itu berarti masih punya kesempatan dalam kehidupan untuk saudara bertobat. Karena ada waktunya Tuhan mengatakan, finish, that's it, aku akan menyelesaikan ini semua.
dan kita tidak punya kesempatan untuk bertobat lagi. Saudara, saya mau katakan sama saudara begini, ketika kita masih hidup di dalam dosa, dan kita berpikir tidak ada masalah dengan perbuatan dosaku, kita sedang punya Tuhan yang mati. Kalau engkau tahu engkau punya Tuhan yang hidup, maka engkau tahu Tuhan yang hidup itu tidak pernah akan suka dengan perbuatan dosa kita. Saya harus katakan ini saudara. Orang seringkali mengatakan, ada seorang teman mengatakan begini, saya tidak pernah mau dagang sama orang Kristen. Saya ketika itu ngelus dodonya, kenapa? Karena mereka juga bujui sama orang lain kok. Karena mereka juga nipu kok, sama seperti yang lain-lain. Saya mengatakan, lu kok bisa ada yang seperti itu? Teman saya bahkan mengatakan, ketika kamu masuk ke dalam mobilnya, radionya rohani, CD-nya rohani, masuk ke mobil pokoknya seperti di dalam gereja. Saya mengatakan, yang Kristen mobilnya, bukan orangnya. Yang takut Tuhan mobilnya, bukan orangnya. Kita tidak bisa tipu orang lain, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada juga di tempat itu. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia akan melihat apa yang kita lakukan, bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Amin. Jadi kalau kita mau main-main dengan melakukan perkara-perkara yang jahat dengan Tuhan kita, di tempat tersembunyi sekalipun, kita mungkin tidak mengakui di depan manusia, tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup, Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan. Bahkan dalam perkara-perkara yang sepele, kita jangan sampai kita meringankan apa yang kita lakukan. Dosa tetap dosa. Tidak ada dosa abu-abu. Hitam-hitam atau putih-putih. Kita tidak mungkin ada di tengah-tengah. Suatu saat saya ini beberapa tahun yang lalu, saya tadi sempat diingatkan sama Pak Yunus. Tadi pagi saya ngomong juga hal yang sama. Saya ngomong tentang Cina, enggak. Saya ngomong sekarang Tionghoa. Katanya ngomong Cina itu enggak boleh. Tionghoa. Ya. Saya ini keturunan Tionghoa. Mata sipit itu udah kelihatan banget. Persoalan saya yang paling besar, wajah Tionghoa. Tapi enggak bisa ngomong Tionghoa. Saudara. Dan suatu saat ketika saya lagi ke pasar beli sesuatu, saudara. Kemudian AI yang jualan itu ngomong, saya tanya, berapa AI? Dan dia jawab, Jingit. Ketika dia bilang Jingit, saya tanya, berapa AI? Menurut dia saya agak budek, saudara. Menurut dia pertanyaan jawabannya enggak jelas, maka dia ulangi lagi. Jingit. Saya bilang, bukan itu AI. Aku gak ngerti Jingit. Berapa Jingit itu? Dia ketawa, dia mengatakan, kamu ini kan Tionghoa, kok enggak bisa ngomong Tionghoa? Iya, belum bisa AI. Maka dia mengatakan 1100. Oke. Dari situ saya berpikir begini, saya mau belajar Maka kemudian saya belajar sama istri saya, berdua saudara. Ketika itu usia kami udah 40 lebih saudara. Nah ketika kami daftar, saya sengaja daftar itu berdua. Saya mikir gini, kan Tuhan ngomong tidak baik seorang diri saja. Jadi kalau les berdua, maka saya les berdua karena saya pikir gini, kalau sendirian kadang-kadang bisa malas, kadang-kadang bisa enggak punya semangat, tapi kalau punya teman yang ingetin kan paling enggak lebih enak. Maka saya les berdua sama istri saya. Ketika hari pertama mulai kursusnya, saudara, datang ke tempat kursus, kami ini jadi malu, saudara. Karena apa? Kami yang paling tua. Yang lain-lain itu anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Kami kelihatan tua banget, ya. Tetapi tidak apa-apa lah karena kami kepingin belajar. Mulailah belajar, mulai baca, tulis. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang juga sama seperti saya nasibnya. Ya, wajah Tionghoa tapi tidak bisa ngomong Tionghoa. Tante tadi yang jualan di pasar ngomong kamu ini caite katanya. Saya mikir caite itu apa tante? Bikinan dalam negeri. Oh iya tante, saya bikinan dalam negeri. Tetapi saya mulai belajar pada saat itu. Ya, 3 bulan kalau enggak salah. Satu session 3 bulan, belajar betul. Tapi saya harus ngakuin, otak kami ini udah beda. Anak sekarang itu udah Core i5, Core i7 ya. Kita ini masih Pentium, saudara. Ketinggalan banget. Sehingga ketika diajari, diulang-ulang, susahnya minta ampun. Ketika waktunya ujian, ya, waktunya ujian ini yang paling sulit buat kami. Karena apa? Harus baca sama tulis. Waduh, nulis buah kayak apa? Diinget-inget, buah itu kayak apa? Susahnya.
ada godaan kepingin nyuntuh. Kita mengenang masa lalu. Ketika dulu sekolah waktu masih kecil-kecil nyuntuh. Tapi ini sekarang setelah tua-tua, setelah kenal sama Tuhan, kita berpikir kalau nyuntuh kayaknya kita bisa lulus. Tapi kalau kita tidak nyuntuh, jangan-jangan kita tidak lulus ini. Ada godaan seperti itu. Tetapi saya ingat perkataan ini, mata Tuhan ada di segala tempat. Maka kami kerjakan sebisa kami, saudara. Ditulis, disetip, tulis, setip lagi. Lama-lama sampai welek itu kertasnya, saudara. Dan kemudian setelah semuanya keluar, tinggal kami berdua. Lausenya ngelihat kami, kasihan orang tua ini, katanya. Udah tua-tua masih berusaha, katanya. Dan setelah kami kumpulkan, saudara, minggu depannya dibagi nilainya. Yang kami heran, yang dibagi punya anak-anak muda semua. Punya yang tua-tua tidak dibagi, saudara. Ketika semua sudah keluar bahwa hasilnya, tinggal kami berdua yang tua. Kami dipanggil maju ke depan. Dan dia mengatakan gini, nilai kalian jelek banget, katanya. Jelek banget. Kami sadar, kami memang tidak mampu. Dan mereka kemudian, Lausenya mengatakan gini aja deh. Saya lihat kalian kasihan banget, segini aja. Kamu tak naikkan aja, dapat kasih karunia, naik ke level 2. Saya mengatakan begini, kami tidak butuh sertifikat. Yang kami butuh adalah kemampuan kami untuk berbahasa Tionghoa. Jadi kami putuskan, kami kembali ke level 1. Dia bingung, saudara. Tapi satu hal yang kami mau tunjukkan pada saat itu, kepada Lause kami punya Tuhan yang hidup. Kami bukan punya Tuhan yang mati. Kalau Tuhan kami mati, kami nyontek. Kami tidak akan peduli, Tuhan kita mati kok. Tapi ketika kami sadar Tuhan kami hidup, kami tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kami. Berbuat dosa itu pilihan. Dan saya memilih untuk tidak berbuat dosa. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita masih tetap memutuskan hidup di dalam dosa, berarti kita sedang menunjukkan, menyatakan kepada dunia, Tuhan kita itu Tuhan yang mati. Pilihan kita pada pagi hari ini, mau menyembah Tuhan yang mana? Kalau engkau senang masih tetap hidup di dalam dosa, engkau sedang menyembah Tuhan yang mati. Engkau tidak peduli lagi dengan dia. Tetapi hari ini saya percaya, Jemaat Betani memilih, karena kita sungguh-sungguh mempunyai Tuhan yang hidup, kita tidak akan berbuat dosa. Amin. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan namanya Dia. Bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk mendapat ketenaran, tetapi mendapatkan kemuliaan untuk nama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita akan baca, kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, kita lihat ayat yang ke-14. Yohanes 20 ayat ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang hidup, cenderung tidak bisa mengenali Tuhan di dalam hidupnya. Alkitab menulis gini, Maria ini berbicara, berkata-kata, bukan berteriak-teriak. Berarti Yesus itu tidak terlalu jauh dari dia. Kalau namanya kita berkata-kata, paling jaraknya 1 atau 2 meter. Saya mau nanya sama saudara, kalau engkau berdiri di depan seseorang, berjarak 1 atau 2 meter, engkau bisa mengenali dia enggak? Kecuali kita rabun. Tapi saya yakin Maria Magdalena bukan orang yang rabun. Saya yakin ketika dia masuk ke kubur, dia bisa mengenali ada malaikat kok. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia tidak mengenali Yesus. Ya. Kemarin ketika hari Jumat Agung, ibadah pertama, saya memutuskan sama istri sama anak-anak, saya tidak duduk di depan di mimbar, saya duduk di tengah-tengah saudara di sana. Sekali-sekali kepingin ngerasain jadi jemaat, saudara, dengerin seperti apa. Saya sangat diberkati kemarin dari Jumat. Nah, ketika saya duduk di sana, saya juga pakai pakaian seperti ini, saudara, pakaian lengkap. Dan di belakang sana banyak hamba-hamba Tuhan juga, pelayan-pelayan Tuhan diaken yang pakai pakaian seperti itu. Bedanya, saya tidak punya keplek, saudara. Saya duduk seperti jemaat yang lain. Dan tiba-tiba ada seorang diaken yang datang kepada saya dan salamin saya, nanya, Bapak dari mana?
maksudnya saya itu dari cabang mana gitu loh. Karena saya enggak pakai keplek dan saya kok enggak ngelayani seperti yang lain-lain untuk jadi usher atau kolektan. Dan kemudian ketika dia nanya kayak gitu, saya belum sempat jawab, kayaknya istrinya yang di belakang saya, itu kayaknya istrinya saudara ya. Karena ngomongnya itu biasa banget sama dia mengatakan, Pak, ikut Pak Yuri. Minta maaf katanya. Saya tidak dikenali. Saya bukan minta dikenal ya, tapi ketika saya cerita sama teman-teman mereka mengatakan, kayaknya dia tidak pernah lihat layar LCD. Karena gambarnya Pak Yuri jelas sekali di sana. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini Maria Magdalena itu cuma jaraknya deket aja. Tapi dia tidak kenal siapa Yesus. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, kita ini dalam hidup kita tuh dekat dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenal enggak kita dengan dia? Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat kedua, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat kedua dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, 40 tahun itu Alkitab mencatat bahwa dengan tidak beranjak tiang awan dan tiang api itu menyertai mereka mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Dan Alkitab menuliskan lagi bahwa Tuhan itu di dalam seluruh perjalanan mereka, Tuhan punya kehendak di sana. Berarti Tuhan campur tangan di sana selama 40 tahun. Ketika mereka kekurangan air, ketika mereka minta makanan, ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, bahkan ketika mereka berkemah di tepi laut, di depan Pihahirot, ya. Kemarin dalam doa fajar saya sampaikan ini juga, bahwa ketika mereka di depan Pihahirot berkemah di tepi laut, dikatakan Tuhan yang memerintahkan mereka untuk berkemah di tempat itu. Berarti ini rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan itu mengeraskan hati Fir'aun supaya Fir'aun itu menyesal membebaskan mereka dan kemudian Fir'aun memutuskan untuk mengejar mereka. Dan firman Tuhan mencatat bahwa di depan Pihahirot itu, di depan laut itulah bangsa Mesir berhasil mengejar bangsa Israel. Jadi orang Israel melihat di belakang mereka, itu yang namanya pasukan berkudanya punyanya kerajaan Mesir, itu datang mengejar mereka. Mereka mau lari secepat apapun tidak bakal bisa untuk mengalahkan kereta kuda itu, saudara. Mereka sangat ketakutan dan mereka mulai mengatakan, apakah karena di Mesir itu kekurangan kuburan, sampai kami harus mati di padang gurun. Saya mau nanya sama mereka, bangsa Israel bisa mengenali Tuhan di situ enggak? Tidak bisa loh saudara, tidak bisa. Padahal Alkitab menulis dengan sangat jelas, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Di dalam rencananya, Tuhan itu menyatakan, aku sedang berdaulat di situ. Aku punya rencana. Bahkan ketika Yesus akan memberikan makan 5.000 orang, dia nanya kepada Filipus, kita belikan makanan mereka di mana? Filipus kebingungan. Mau delivery, siapa yang bisa ngirim delivery 5.000? Ya, itu laki-laki aja, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kebingungan, duit berapa banyak pun tidak mungkin bisa belanja segitu. Tapi Alkitab mencatat ketika Yesus nanya itu, Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Saudara perhatikan, ketika engkau punya persoalan, Yesus tahu jawabannya. Amin. Berikan tepuk tangan, saudara. Ketika engkau sedang merasakan Tuhan ini kok rasanya tidak ada jalan keluar. Ingat, Tuhan punya jalan keluar. Saya suka pujian-pujian mengatakan gini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara perhatikan, pujian ini mengatakan bukan Tuhan cari jalan loh. Dia buka jalan. Seandainya tidak ada jalannya, Tuhan akan buka jalannya. Dia akan bikin jalan yang baru buat setiap kita. Kalau kita tahu, kita punya Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang ada di dalam seluruh bagian kehidupan kita. Punya rencana di sana, punya campur tangan di sana. Maka kita bisa menunjukkan, kita tuh kenal sama siapa Tuhan kita. Hidup ini memang tidak mudah.
Tapi kita percaya, Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kita kemampuan. Dan ketika kita melakukan itu, sikap kita seperti itu, maka kita akan menyatakan kepada Tuhan. Kita menyatakan kepada dunia. Kita menyatakan kepada setiap orang. Kita punya Tuhan yang hidup. Pagi hari ini, putuskan saudara. Hidup ini akan berjalan seperti apa yang engkau maui, atau engkau hidup akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya kita sedang menunjukkan kepada dunia, kita sedang menyatakan kepada dunia, sungguh kita punya Tuhan yang hidup. Dan itu bisa dilihat. Amin. Enggak punya pembantu di rumah. Saya mau nanya, ketika dia jadi pembantumu, dia bisa melihat enggak kita itu punya Tuhan yang hidup? Saya sangat yakin ketika kita menjadi tuan di dalam rumah itu dan pembantu kita melihat kita punya Tuhan yang hidup, hanya masalah waktu dia akan percaya kepada Tuhan kita yang hidup. Demikian juga ketika kita punya teman-teman di sekitar kita, ketika mereka melihat bahwa kita ini adalah sungguh anak-anak Tuhan yang mempunyai Tuhan yang hidup. Berbeda caranya kita bertingkah laku, caranya kita memperlakukan dia, kita pasti berbeda. Dan pada saat itulah sungguh kita bukan cuma mengatakan he is alive, tapi dia sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi Raja dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Thomas, salah seorang murid Yesus, ketika dia mendengar Yesus telah bangkit, dia tidak percaya. Saudara bayangin, murid Yesus, dia tidak percaya. Dan dia mengatakan gini, aku baru akan percaya ketika aku mencocokkan tanganku itu ke dalam lubang paku di tangannya. Ketika Yesus datang, Yesus tahu dan dia mengatakan, cucukkan tanganmu di lubang paku ini. Dan dia mengatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Hari ini kita mungkin tidak melihat tangan yang terpaku. Kita mungkin tidak melihat kaki yang terpaku. Kita tidak melihat lambung yang tertikam. Atau kita tidak melihat kubur yang kosong. Tapi satu hal yang kita harus percayai, Tuhan kita hidup. Dia bangkit kembali. Sehingga kita yang mati rohani kita, bisnis kita, kesehatan kita, itu pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saudara, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Meskipun tak kulihat Tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Kristus penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Mari katakan kepada Tuhan kita, meskipun tak kulihat tangan. Tidak ada seorang pun kita pagi hari ini yang pernah melihat tangan yang terpaku. Tidak ada seorang pun juga yang pernah melihat kaki yang terpaku. Meskipun Tak kulihat mahkota durinya, tapi kita tetap percaya Yesus Kristus penebusku.
meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya, kami percaya Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Mari katakan dengan sungguh, yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Tetap pejamkan mata saudara. Saya rindu setiap orang yang hadir pada pagi hari ini berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup. Kalau kita mengatakan Dia bangkit, alami kebangkitan itu. Pujian ini mengatakan sekalipun tak kulihat tangan atau kaki yang terpaku. Kita mungkin tidak lihat mahkota durinya, kita tidak lihat darahnya, kita tidak lihat kuburnya yang kosong. Tapi pagi hari ini kita akan katakan kepada Tuhan, kita katakan kepada diri kita sendiri, kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita, namun ku percaya Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia berkuasa. Ketika engkau percaya Dia adalah Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang mati. Bahkan maut pun dikuasainya. Hari ini kalau cuma sekedar persoalan-persoalan hidup, engkau harus percaya Tuhanmu yang hidup itu akan menolong kau. Tuhanmu yang hidup akan menyelesaikan persoalan kita. Tuhanmu yang hidup akan memberikan kesembuhan kepadamu. Tuhan yang hidup akan memulihkan keluargamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami tidak hanya sekedar hadir untuk merayakan kebangkitan Tuhan, tapi kami datang ke sini karena kami tahu, kami sangat percaya, kami yakin Tuhan kami hidup. Tuhan kami bangkit, maka kehidupan kami akan dibangkitkan Tuhan. Rohani yang mati akan dibangkitkan Tuhan. Kalau di tempat ini, orang-orang yang hadir dan masih berbuat dosa, hari ini saya katakan berhenti berbuat dosa. Karena ketika engkau masih tetap berbuat dosa, engkau sedang berpikir Tuhanmu mati. Tapi hari ini saya katakan Tuhan itu hidup. Dia tidak akan pernah bisa menerima orang berdosa. Ketika engkau bertobat, Tuhan akan pulihkan. Hari ini, jangan main-main dengan kehidupan kita lagi. Ada waktunya di mana kita menyadari Dia bukan Tuhan yang mati. Pada hari ketika Dia sungguh-sungguh bangkit. Dan percayalah, hal-hal yang mati dalam hidup kita, Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Materaikan apa yang kami dengar. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Tuhan kami sungguh-sungguh menjadi Tuhan yang hidup. Dan itu nyata melalui kehidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, persoalan boleh ada. Persoalan boleh datang dalam kehidupan kami. Persoalan boleh besar. Tapi Tuhan kami hidup. Dan Tuhan kami jauh lebih besar daripada persoalan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan
bersama dengan jemaat yang Tuhan tebus dengan darah-Mu. Dan oleh kebangkitan-Mu, Engkau memberi pengharapan bagi kami. Sebab itu kami sehati seiman bersama-sama berdoa buat hamba-Mu Pak Alex. Upamata kaya namaku masih upamata kaya mata. Lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat. Kasih-Mu yang sudah pernah berkarya dan dampak karyanya kami turut merasakan dan menikmatinya sampai saat ini. Biar itu kembali Engkau bangkitkan dan hidupkan dalam dirinya. Sebab kami yakin dan kami percaya ada kebangkitan, ada pengharapan untuk kami dapat melihat Dia boleh bersama-sama kembali bersama-sama dengan kami. Kuatkan dia, hiburkan dia. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Aswin. Engkau yang sudah pilih dan tetapkan dia untuk meneruskan pelayanan penggembalaan di Betani Nginden dengan seluruh cabang-cabang. Kami tidak melihat kekurangannya, kelemahannya yang mungkin masih mudah di dalam pelayanan. Tapi kami tahu dan percaya kalau Tuhan sudah pilih dan tetapkan dia, Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan-Mu sendiri bekerja makin hari makin nyata dalam hidup dan pelayanan penggembalaan. Berkati keluarganya, juga keluarga besar dari hamba-Mu Pak Alex. Tuhan lawat mereka semua. Kasih-Mu, karyanya, lambat cepat kami akan melihat semua akan dipersatukan kembali. Sehingga kalau Engkau datang tidak ada yang ketinggalan, semua akan dikumpulkan dan diangkat bersama-sama. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan sudah dengar dan Tuhan akan melakukan lebih daripada apa yang kami sudah doakan. Karena begitulah Engkau bagi kami dan pelayanan pekerjaan penggembalaan-Mu di sini, supaya makin banyak jiwa yang berteguk lutut menyembah dan mengagungkan serta meninggikan Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya kami tidak sendirian. Yesus yang sudah bangkit ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu dengan tangan yang terbuka, kurapa patakaya ramasika patakaya lemengkupa masiki dikiang kurana tapakaya nama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Kasih yang dicurahkan buat setiap kita, amin.
curang